Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan wawancara. Ini bukan di channel Agus Sauri ya, jadi ini ada di channel Toyaning Online. Teman-teman yang ingin menonton atau ingin subscribe channel ini, silahkan subscribe saja, gratis tanpa harus bayar. Kali ini saya berkolaborasi dengan tim dari Toyaning Online, membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, tentang lagu yang sedang viral saat ini, yakni tentang lagu Joko Tingkir. Pasti teman-teman semuanya sudah tahu ya. Kali ini kita bersama dengan Ustadz dari Toyaning. Beliau juga Ketua Les Bumi, Ustadz Din. Ini cocok tadi kita bahas bersama karena beliau adalah ketua dari Les Bumi yang termasuk di situ membahas tentang seni. Dan di samping beliau ada Bapak Kholik selaku Ketua Ansor di Toyaning. Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam Mas Agus. Begini Ustaz, sekarang kan rame tentang fenomena lagu Joko Tingkir ya. Pasti Ustaz sudah pernah dengar lagu Joko Tingkir. Nah, sekarang menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana lagu ini boleh atau seperti apa? Mungkin ada cerita-cerita dari pandangan Ustadz tentang lagu ini. Monggo bisa dijelaskan oleh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebenarnya fenomena ini kurang adab lah, karena kurang sopan. Karena Joko Tingkir sendiri itu sebenarnya dia itu ulama besar. Yang di situ namanya juluk itu Hadi Wijoyo, seorang pangeran. Jadi tidak pantas sebenarnya dibuat lagu sekarang. Orang Jawa itu macam-macam aja. Ada lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet ya, pantas sebenarnya. Dia kan ulama besar. Dan itu pun termasuk leluhur dari muassis NU, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Dan juga kakek buyut. Berarti kan mbah buyutnya Presiden RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Itu harus diluruskan sebenarnya. Memang harus diluruskan. Apalagi kita ini di bulan Agustus yang baru-baru kita memperingati hari ulang tahunnya RI yang ke-77. Ini cocok sebenarnya untuk meluruskan masalah fenomena di masyarakat lagu Joko Tingkir. Karena kalau orang Jawa sih bilang itu 7 itu kan itu bisa dikatakan pituduh, ditunjuk, itu ya. Kalau bahasa Indonesia pembenahan lah, seperti itu dari saya sementara. Mungkin bisa ditambah oleh Ketua Ansor. Menurut Pak Ketua Ansor ini kan selaku pemuda ya, golongan dari pemuda yang ada di Ansor, mungkin biasanya kan pemuda-pemuda itu lebih senang ke arah lagu-lagu seperti ini. Itu menurut pandangan dari Bapak Kholik selaku Ketua Ansor seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fenomena lirik lagu Joko Tingkir ini sudah menjadi viral di masyarakat dan di media sosial. Kita atas nama pemuda, terutama atas nama Gerakan Pemuda Ansor, kita menghimbau agar seluruh pemuda-pemuda, khususnya para pemuda Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Desa Toyaning khususnya atau seluruh Indonesia, kreativitas itu memang perlu dikembangkan ke depan karena
kreativitas itu juga banyak dilahirkan oleh dari generasi-generasi muda. Tapi kreativitas juga kita harus tahu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Din, ada etika, ada adab. Tadi disampaikan bahwa Joko Tingkir ini merupakan Mbah Buyut, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita sebagai salah satu gerakan pemuda Ansor yang di belakangnya ada garda yaitu Banser, kita sudah seyogianya harus menjaga marwah para ulama-ulama kita, apalagi beliau adalah Mbah Buyut, para pendiri, para ulama, para pendiri NU. Tentunya kita sebagai salah satu gerakan pemuda Ansor, baik pemuda-pemuda yang ada di Ansor maupun yang ada di Banser, kreativitas memang perlu dikembangkan, tapi kita harus menjaga adab. Karena bagaimanapun Joko Tingkir ini merupakan guru dan Mbah Buyut dari pendiri NU dan para ulama yang ada di Tanah Jawa. Ya alhamdulillah memang kemarin pas momen Agustus maksud saya pencipta lirik Joko Tingkir ini, lagu Joko Tingkir sudah meminta maaf. Kalau tidak salah namanya Pratama, dia sudah meminta maaf kepada masyarakat khususnya di Lamongan dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia dan para ulama yang ada di Indonesia. Beliau Mas Pratama ini sudah meminta maaf karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi itu lebih karena ketidakfahaman terkait dengan siapa sosok Joko Tingkir. Mungkin kita sebagai salah satu kader pemuda gerakan pemuda Ansor perlu sering-sering memberikan informasi terkait dengan para pendiri kita, para ulama-ulama kita, para mbah buyut pendiri yang mendirikan NU ini, seperti salah satunya Joko Tingkir. Jadi sosok-sosok ini harus sering kita munculkan biar generasi muda ke depan itu akan mengenal siapa Joko Tingkir sebenarnya. Bahkan mungkin sosok-sosok yang lain yang masih belum banyak diketahui oleh para pemuda-pemuda kita. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi kesalahan atau mungkin menggunakan lirik-lirik Joko Tingkir ini dalam sebuah lirik lagu. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum mungkin lirik Joko Tingkir ini masih standar, tidak ada istilahnya di dalam lagu liriknya itu bahasa-bahasa yang kurang sopan, tapi ini adalah terkait etika, terkait dengan adab. Bagaimanapun kurang tepat ketika sosok seorang ulama besar, seorang pendiri, mbah buyutnya pendiri itu kemudian disempilkan dalam sebuah lirik, sebuah lagu seperti itu. Jadi ini terkait etika, karena bagaimanapun beliau adalah seorang ulama. Mungkin itu sementara dari saya, Ustaz. Nah, terkait dengan hal demikian itu, ini kan sudah kadung rame gitu ya. Nah, bagaimana cara kita, biasanya kan kalau sudah viral seperti ini pasti akan terusan viral. Cara untuk membendung agar lagu ini sudah berhenti di sini, kan memang tadi katanya kan tidak bukan terlalu jelek, maksudnya tidak etis lah. Nah, bagaimana cara kita untuk membendung agar lagu ini tidak lagi dibumingkan lagi? Terima kasih. Sehubungan dengan lagu atau yang sudah viral ini, iya, ya nggak bisa kita, ya cuma liriknya atau si nama atau judul Joko Tingkir itu kan bisa diganti. Misalkan Joko Tingkir diganti tukang parkir, kan bisa seperti itu. Iya. Jadi bukan Joko Tingkir lagi lah. Misalkan tukang parkir ngombe dawet. Selanjutnya kan enggak apa? Iya. Cuma Joko Tingkirnya itu aja yang di. Karena memang seni itu ya gimana lagi, apalagi sudah viral. Ini misalkan harus diganti, memang si Joko Tingkirnya itu kalimat itu yang harus diganti. Karena kalau tahu
silsilah dari Joko Tingkir sendiri itu kita ya waduh merasa pasti satu mungkin merasa dosa. Apalagi yang menyanyikan itu kan lucu kadang. Anaknya orang NU juga. Ya kan? Nah, sementara kan bahasanya gimana? Jadi ya kalau dari kami Les Bumi di Toyaning mungkin segitu untuk menjaga marwah itu tadi. Kalimat Joko Tingkir itu dalam lirik lagu itu diganti bisa seperti itu tadi. Tapi dalam seni seperti itu diperbolehkan apa gimana? Untuk kita kan bebas berkreasi dalam seni gitu kan ya. Untuk membuat lagu seperti itu apa diperbolehkan atau memang harus melihat dulu siapa yang dibacakan tuh ya, atau nama-nama siapa? Ya memang harusnya kan itu pakai etika. Sementara situ kan kalau dibilang budaya sendiri kan arti budaya itu kan dalam rangkaian etika itu. Banyak kan budaya kita seperti tahlilan, qasidah, samroa, itu kan bagian dari budaya. Nah nilai budaya itu ya harus kita junjung dengan etika itu tadi. Sementara itu yang harus dimengerti mungkin dipahami teman-teman semua yang khususnya mau bikin lagu lah. Kalau dari pemuda Ansor untuk menyikapinya bagaimana? Terima kasih terkait dengan bagaimana agar lagu Joko Tingkir ini tidak viral lagi, terutama di lirik tersebut. Ya alhamdulillah kemarin si pencipta lagu atau pembuat lirik ini sudah minta maaf, Mas Pratama. Ini sudah ada itikat baik, artinya beliau sudah menyadari akan kesalahannya karena memang dilatar belakangi ketidakfahaman. Nah, semoga dengan adanya fenomena seperti ini ke depan tidak terulang lagi. Dan ini bagaimana agar lirik lagu Joko Tingkir ini tidak beredar. Alangkah lebih baiknya kami sih menghimbau untuk kader-kader Ansor sering-sering untuk mensosialisasikan siapa sosok Joko Tingkir tersebut, baik di media sosial ataupun di media-media yang lain, dalam rangka untuk lebih mengenalkan sosok Joko Tingkir. Yang kedua, mungkin dari pencipta lagu, syukur-syukur ini bisa mencabut terkait dengan lagu tersebut, atau tidak diizinkan untuk beredar lagi. Itu mungkin akan lebih meminimalisir kedepannya terkait dengan lagu-lagu tersebut bisa ditarik dari pasaran. Tapi insya Allah dengan adanya viral seperti ini, masyarakat rata-rata sudah mulai paham siapa sosok Joko Tingkir. Paling tidak ini nanti akan lebih meminimalisir penyebaran terkait dengan lagu Joko Tingkir tersebut, karena terkait dengan etika dan adab tadi, karena beliau adalah sosok ulama yang tadi disampaikan oleh Ustadz Din. Mungkin seperti itu dari kami. Ya, terima kasih atas beberapa tanggapan tadi. Kita juga sering lihat ya di TV atau di film-film itu tentang Joko Tingkir. Nah, mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu siapa sih sebenarnya Joko Tingkir atau silsilahnya seperti apa. Kita kan juga banyak ya yang belum mengenal siapa Joko Tingkir sebenarnya ini seperti apa. Mungkin bisa Pak Ustadz menjelaskan atau dari Pak Ketua GP Ansor yang bisa menjelaskan. Monggo bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkaitan silsilah Joko Tingkir itu sendiri kita dipunya juluk Hadiwijoyo. Hadiwijoyo itu nama aslinya adalah Abdurrahman ya. Nah, Gus Dur ini? Bukan Bukan. Nah, Gus Dur itu cicit-cicitnya kalau Gus Dur. Jadi gini, kalau dari mulai Gus Dur misalkan, nah, yang Gus Dur itu bin Kiai Wahid. Kiai Wahid itu bin Kiai bin Kiai Hashim. Kiai Hashim itu bin Kiai Asy'ari.
Kiai Asy'ari itu bin Abu Sarwan. Nah, itu di situ dua sayyid itu. Nah, cuma kalau orang Jawa ya kiai. Itu sebenarnya itu turunan Rasulullah. Habib Habaib lah kalau sayyid. Jadi memang masih kurang banyak lah pengetahuan yang harus diketahui. Kiai Sarwan itu abahnya namanya Abdul Wahid. Dan Sayyidina Abdul Wahid ini punya abah itu Abdul Halim. Nah, Sayyidina Halim ini punya abah Abdurrahman. Abdurrahman ini bin Sayyid Abdul Halim. Abdul Halim ini punya abah Sayyid Abdurrahman lagi. Itu memang di kalangan habaib nama itu seperti itu. Jadi nama kakeknya dipakai lagi. Itu kalau di orang Jawa enggak terbiasa seperti itu. Berarti nama kakeknya dipakai kakeknya gitu ya. Iya. Itu kan tafaulan, tabarukan. Dengan kakeknya yang punya karisma atau menjadi ulama besar. Nah, cucunya dinamakan kakeknya lagi. Jadi Abdurrahman itulah yang terakhir tadi itu si Jaka Tingkir. Nah, si Jaka Tingkir itu punya guru dan sekaligus orang tuanya juga, dan di garis itu Sunan Giri. Sunan Giri sendiri kan di situ para wali songo kan. Para wali songo, dan sampai di situ Joko Tingkir itu menjadi murid yang kita tahu mungkin semuanya, yang namanya Sunan Kalijogo itu kita kenal. Di mana si Sunan Kalijogo kiprahnya di bumi Jawa ini atau di masa Wali Songo. Sebegitu besarnya mereka itu membesarkan Islam di Nusantara ini. Kok ujuk-ujuk aneh-aneh. Ada lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Itu kan ya betul-betul kurang adab, kurang akhlak lah ya. Itu sekilas nasab dari beliau-beliau itu. Iya, betul-betul. Masih mudanya malah beliau dijuluki, masih kecil dijuluki si Karepet itu. Nah, si Karepet. Si Karepet si Joko Tingkir. Si Joko Tingkir itu. Jadi makanya ya kami harapkan memang betul dari masyarakat memahami betul siapa itu si Joko Tingkir itu. Namanya itu siapa, putra siapa, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk silsilah daripada Joko Tingkir sampai sambung sampai Kiai Abdurrahman. Yang namanya Abdurrahman itu juga tafaulan meminta barokah, arep-arep barokah Cironjo dari Mbahnya gitu ya. Mbah buyutnya yang namanya Abdurrahman, yang ternyata Abdurrahman itu namanya si Jaka Tingkir. Berarti masih keturunan dari Nabi Muhammad itu ya? Iya, memang sayyid itu. Para wali songo itu kan semuanya Sunan Giri, itu kan Ainul Yakin. Yeah. Memang dari dulu kan sampai sekarang itu kadang nama sendiri itu kalah dengan nama kunyah atau lakob. Kalau kunyah misalkan Abu siapa, Abu Jahal atau Umi itu kan kunyah. Kalau lakob itu julukan, misalkan Asidik seperti itu. Ya seperti di sini Abu Jaka Tingkir seperti itu. Jaka Sembung itu julukan. Memang sampai sekarang kan gitu, kadang orang yang terkenal misalkan di Mike Tyson terkenalnya siapa? Si guru beton seperti itu. Ya, seperti itu mungkin yang harus dikenal atau difahami oleh masyarakat kita supaya tidak sembarangan membuat sebuah nama di dalam lagu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi wawancara kita mengenai
lagu yang sedang berkembang dan viral saat ini sekarang, tentang lagu Joko Tingkir bersama Ustadz Din dan Ketua GP Ansor Raden Toyane. Semoga tadi bisa menjadi penjelasan yang sudah banyak tadi, itu bisa membuat kita jelas dan tahu siapa sebenarnya Joko Tingkir ini. Sebelum kita akhiri pada wawancara ini, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dengan Toyane Online, silahkan subscribe dulu. Channel ini akan membahas banyak sekali permasalahan dan ilmu-ilmu yang bisa Anda dapatkan nanti, insya Allah barokah. Saya akhiri. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.